Satu pertanyaan, sebelum Indonesia melawan Malaysia di partai terakhir grup B Piala AFF 2020 ini, apa yang kalian takuti terjadi di timnas Indonesia? Bukan soal kebobolan, bukan soal kekalahan apalagi, pasti kita semua pingin menang lah ya. Siapa sih yang mau timnasnya kalah? Kita pingin juara grup, meskipun skornya kita nggak tahu nanti. Soal produktivitas Thailand melawan Kamboja berapa gol yang dicetak, tapi kita ingin menang melawan Malaysia setelah kita tahu Malaysia punya waktu 7 hari istirahat dan sejumlah pemain mereka mulai tampil lagi setelah COVID, termasuk winger Faisal Halim yang wajib kita waspadai selain striker mereka sudah mencetak 4 gol, yaitu Safawi Rashid. Nah, yang kita tunggu, kita takuti apa yang terjadi di timnas yang gue tadi tanya di awal adalah, kalau gue pribadi adalah dari 3 kontrol ini, kontrol permainan, kontrol bola, yang paling gue takutin adalah kegagalan kita mengontrol emosi. Rival bebuyutan iya, tapi kalau kita gagal mengontrol emosi, jangan-jangan ambisi kita untuk lolos dari grup B ini, entah mau sebagai juara grup, entah sebagai runner up, bisa gagal gara-gara emosi. Asli, gue nggak pingin ada kartu merah untuk Indonesia. Terserah mau Malaysia dapat apa enggak. Malaysia nggak pingin. Nah, kita runut yuk. Selain pelanggaran-pelanggaran yang nggak penting, karena kalau lihat melawan Kamboja, melawan Laos, melawan Vietnam, kalian lihat kan ya pelanggaran-pelanggaran yang nggak penting. Lawan Vietnam juga kaki terlalu tinggi, pelanggaran-pelanggaran yang membuat emosi tinggi kalau nggak terkontrol. Dan Malaysia tahu nih, kalau kalian baca-baca di berita Malaysia, itu pelatih mereka Tan Cheng Ho itu, pelatih Malaysia sudah mengatakan at any cost, dengan segala cara, dengan segala pengorbanan, Malaysia ingin menang, ingin mengatasi Indonesia, dan mereka tahu Indonesia kuat dalam meracik strategi pertahanan dan mungkin Indonesia mencoba seri kembali versi Malaysia. Yakin nggak Sintayong akan mencoba seri kayak strategi luar biasa bertahan yang melawan Vietnam? Gua ada beberapa catatan yang yuk kita diskusi ya. Kalian boleh juga memberikan masukan komentar kalian. Melawan Kamboja, melawan Laos, kita kebobolan 2, kebobolan 1. Tapi ketika melawan Kamboja, kalian lihat menit 30 Indonesia diserang. Pemain Indonesia yang bertahan itu hanya back, gelandang dan penyerangnya berjalan kaki melihat teman-temannya diserang. Melawan Laos, golnya Laos 1 itu, lihat bagaimana proses golnya. Gelandang Indonesia lagi-lagi, jarak antara back kita dengan gelandang terlalu jauh dan pemain kita di luar garis pertahanan berjalan kaki mundur melihat gawang kita mendapat tekanan Laos dan tidak ada sisi pengawalan yang bagus dari sisi kiri pertahanan kita dan jadilah gol. Apakah melawan Vietnam yang kita baik sekali bertahan, bahkan bisa dikatakan ini pertahanan terbaik yang pernah kita lihat menghadapi Vietnam yang luar biasa nyaman bermain, oper-oper bola-bola pendek di pertahanan kita. Luar biasa loh, Vietnam bisa begitu nyaman bermain di pertahanan kita. Tapi lihat, meskipun kita hanya punya 1 tembakan, tapi kiper kita, Nadeo, tidak begitu banyak kerja ketika menghadapi Vietnam. Catatan lain, selain pertahanan kita yang harus lebih bagus, jadi melawan Kamboja, melawan Laos sudah dibenahi ketika kita menghadapi Vietnam, meskipun strateginya beda. Strategi bertahan melawan Vietnam membuat pertahanan kita tidak kebobolan, tapi pertahanan ketika menghadapi Kamboja dan Laos yang kita bermain menyerang, kebobolan 2 lawan Kamboja, bola-bola mati kita berbahaya. Kemudian juga lawan Laos 1, serangan balik dan koordinasi pertahanan kita, komunikasi di antara pemain kita masih harus ditingkatkan. Nggak boleh dong pemain kita menghadapi serangan lawan tanpa ada bantuan dari komando, dari kapten, dari pemain-pemain yang lihat, yang bisa kasih masukan. Dan tidak boleh jalan kaki melihat teman sendiri berjuang mempertahankan gempuran lawan, terus kita jalan kaki ngelihat sambil menunggu berharap tidak terjadi gol ke gawang kita. Catatan lain dari 3 pertandingan ini,
boleh juga kalian diskusikan. Pertama, Sintayong sudah memakai total 24 pemain dari 3 pertandingan. Kamboja, Laos, dan Vietnam. Berapa pemain yang menjadi starter? Yang menjadi starter sudah ada 18 dari 3 pertandingan. Berapa pemain yang selalu menjadi starter dari 3 pertandingan grup B ini melawan Kamboja, Laos, dan Vietnam? Ada 5 pemain yang selalu turun di 3 pertandingan. Siapa saja mereka? Ada 3 back, Rahmat Irianto, Asnawi Mangkualam, dan Alifandra Sidewa ya, Alfiandra Dewangga. Kemudian ada 1 gelandang, Riki Kambuaya, dan striker kita si kecil lincah dan cepat gesit Irfan Jaya. 5 ini menjadi starter. Pasti yang kita tunggu lagi dari Sintayong adalah formasi apa lagi yang akan diturunkan melawan Malaysia. Apakah akan kembali bertahan? Kalau kuat bertahan melawan Vietnam, apakah akan dimainkan melawan Malaysia? Nanti protes lagi, wah begini amat, timnas mainnya bertahan, gempuran. Strategi bertahan adalah bagian dari permainan. Kalau Sintayong tahu dan sadar kalau dia akan bermain keluar menyerang melawan Vietnam dan gagal mendapatkan poin, gagal menjaga semangat pemain Indonesia ketika akan menghadapi rival, kemudian rival bebuyutan Malaysia, gagal melawan Vietnam bisa merusak permainan menghadapi Malaysia. Sintayong memilih, bermain buruk dalam tanda kutip, tidak masalah selama strategi yang dimainkan dicoba pertahanan kita, tidak banyak keluar menyerang, hanya menunggu dan membangun tembok tebal, tidak menyenangkan untuk dilihat, tidak menarik untuk dilihat, tapi kita dapat 1 poin. Dan sebelumnya kita kalah 2 pertandingan terakhir ya, lawan Vietnam kan kita hanya cetak 1 gol dan kebobolan 7 dari 2 pertemuan terakhir melawan Vietnam. Pertemuan terakhir kita bisa 0-0, sebuah peningkatan ya. Dari 1-3 kalah, 0-4 kalah, sekarang kita bisa 0-0 bermain seri. Melawan Malaysia, lagi-lagi ini gue berkatakan ini rival bebuyutan yang membuat kadang-kadang emosi nggak terkontrol. Sudah pasti ini akan dipakai dan diincar oleh para pemain Malaysia. Pelatih Malaysia tadi kan gue bilang, pelatih Malaysia mengatakan at any cost. Mereka pun nambah kekuatan di winger mereka dengan masuknya si Faisal Halim. Tapi Tan Cheng Ho, pelatih mereka mengatakan, kami akan memainkan segala upaya, memaksakan segala cara untuk meraih kemenangan. Tidak peduli bagaimana caranya kami menang, yang penting kami ingin menang. 2 pertemuan terakhir sudah membuktikan Malaysia unggul atas kita. Di kualifikasi Piala Dunia kita kita kalah 2-3 di bulan September 2019 dan kita kalah 0-2 di bulan November 2019. Nggak boleh kalah lagi. Ayo, catatan apa lagi yang mau disampaikan selain ini? Waktu istirahat. Ya, terakhir kali Malaysia main itu melawan Vietnam dan mereka kalah 0-3. Kita terakhir kali kemarin melawan Vietnam 0-0 dan ketika bertemu di hari Minggu tanggal 19 Desember pukul 19.30, Malaysia punya waktu istirahat 7 hari. Kita punya waktu istirahat 4 hari. Adil? Ya enggak juga. Waktu di partai pertama grup B kan kita juga menonton mereka bermain. Kita main setelah Malaysia, Kamboja, Laos, dan Vietnam bertanding, kita bisa bertanding dan melihat nih karakter, kekuatan mereka, cara permainan mereka di partai pertama, dan Indonesia mengambil keuntungan dari jadwal itu. Nah, sekarang Malaysia mendapat keuntungan dari jadwal istirahat 7 hari mereka istirahat, Indonesia 4 hari. Apalagi ya, selain yang ketakutan gue tadi itu adalah kontrol permainan, kontrol bola, yang moga-moga kita masih bisa memperbaiki kontrol bola kita, orang-orang kesalahan-kesalahan mendasar itu nggak boleh terjadi, dan kontrol emosi. Partai penting seperti ini, detail, akan menentukan hasilnya. Kita nggak boleh kalah. Bisa jadi nanti Malaysia yang menemani Vietnam lolos dari grup B. Kita harus menang. Jangan berharap seri. Kita pingin menang, supaya menimbulkan
kepercayaan dirinya. Kalau kita jadi runner up karena kalah jumlah gol, karena produktivitas dari Vietnam, karena kita 0-0 bermain dengan Vietnam, dan jumlah produktivitas gol akan menentukan, bisa jadi kita runner up ketemu Thailand, katanya. Singapura, terserah yang manapun, karena mereka bermain duluan hari Sabtu kan, mereka bermain, kita hari Minggu. Siapapun lawan kita, sebagai runner up itu kepercayaan diri yang penting. PD kita menang lawan Malaysia, terserah kita juara grup atau runner up, itu membuat modal penting untuk menghadapi lawan dari grup A. Ini yang gue tunggu. Yang gue tunggu dari pertandingan Indonesia melawan Malaysia hari Minggu 19 Desember pukul 19.30 adalah bagaimana kita mengontrol emosi. Terserah Sintayong memainkan formasi baru lagi, pemain starter lagi, karena sudah tadi gue bilang sudah ada 18 pemain yang menjadi starter. Yang belum pernah menjadi starter itu adalah goalkeeper Sandi, Marco Sandi, kemudian Egy yang belum datang waktu itu, dan Kadek Agung, lalu Muhammad Riyandi, kiper lagi, dan Ahmad Agung, gelandang kita, dan satu pemain yang belum lagi main, Hanis Sagara. Selebihnya kita sudah memainkan 24 pemain di 3 pertandingan. Terserah Sintayong memainkan strategi apa. Yang kita harapkan adalah poinnya 3, menang untuk memperkuat percayaan diri pemain kita, dan kontrol pemain dalam emosi akan sangat menentukan. Jangan sampai ada kartu merah, karena nanti kalaupun lolos, kita kartu merah itu malah pemain penting yang mengganggu nanti pertandingan di semifinal melawan wakil dari grup A. Itu yang gue tunggu, bagaimana kontrol emosi, dan gue harap tidak ada kartu merah untuk pemain timnas. Kalau kalian nunggu apa? Segitu pembahasan kita di What with West, mengulik hal-hal yang unik dengan asik. Jangan lupa di like, di subscribe, share ke teman-teman akun What with West. Salam bola untuk kebaikan.